Sampurasun, tepang deui di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Halo guys, kembali lagi di Rebo Nyunda. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesundaan. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang menarik, yaitu tentang makna hidup orang Sunda dalam pepatah Sunda. Nah, kita coba sapa-sapa dulu kali ya. Nad, kumaha damang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah damang. Nah, hari ini kita akan bahas tentang makna hidup orang Sunda dalam pepatah Sunda, karena banyak banget pepatah Sunda yang bisa dijadikan pedoman hidup atau prinsip hidup kita. Kita mulai dari Nadira dulu kali ya. Yang pertama nih, ada paribahasa ari di arah supana kudu dipiara catangna. Nyaeta naon wae nu mere hasil ka urang kudu diurus atau dipiara benar-benar. Jadi Indonesianya ini apapun yang memberi hasil kepada kita harus diurus dengan baik-baik gitu. Jadi kalau ada yang ngasih nih sesuatu ke kita, berarti harus dipelihara dengan baik. Baik. Supa itu apa, Nan, kalau bahasa Indonesia? Kurang tahu. Supa tuh ini gak sih? Jamur. Nah, jamur itu bahasa Sundanya supa, Kak. Supa. Gitu. Kalau tapi biasanya kalau pepatah Sunda memang pakai bahasa yang agak, namanya juga pepatah ya. Iya, kayak peribahasa ya. Peribahasa lah. Kemudian di aku ini sering banget ngedengar pepatah ini ketika SD SMP, yaitu adat kakurung ku iga. Artinya, sulit untuk mengubah kebiasaan atau tabiat yang telah menjadi bagian dari diri seseorang secara mendalam dan sulit diubah. Adat itu kalau di bahasa Sunda watak yang jelek, kayak mengarahnya ke negatif. Kakurung ku iga. Jadi kalau misalkan kita punya watak yang jelek, misalkan suka marah-marah, itu tuh sulit banget untuk diubah kalau nggak pelan-pelan. Jadi nggak bisa langsung bim salah bim berubah. Tapi memang perlu waktu dan perlu usaha juga untuk merubah watak yang jelek itu. Ada apa lagi, Nat? Yang ketiga, asa ditonjok congcot nyaeta menang kabungah anu teu diarep-arep. Artinya ini mendapat kebahagiaan yang sangat besar yang tidak disangka-sangka gitu. Misal kamu tuh lagi bahagia banget gitu ya, dilamar orang, aduh asa ditonjok congcot gitu kalau bahasa Sundanya mah, kayak kamu tuh mendapatkan kebahagiaan yang gak disangka-sangka gitu, bakalan dilamar gitu. Oh gitu ya. Terus ada lagi di aku nih, Pangeran mah tarananggeuy ti bongkokna. Artinya kalau bahasa Indonesia, Tuhan itu tidak akan meningkatkan posisi seseorang tanpa ketaatan dalam beribadah dan tanpa memohon kepadanya. Luar biasa ya, bahwa ada juga kan di Al-Quran, karena sebentar lagi Ramadan, bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasib dirinya sendiri. Jadi Allah tuh gak akan ningkatin posisi kita, derajat kita, kalau misalkan kita itu gak meningkatkan ibadah kita, dan juga kita gak minta tolong dan minta doa kepada Allah gitu. Ada apa lagi, Nat? Ada cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Artinya bila upaya dikerjakan secara bertahap dan konsisten, akhirnya akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Oke, ini jadi satu pepatah yang sering banget diterapkan oleh anak-anak orang Sunda ya. Di Sunda itu pas kecil pasti pepatah ini tentang konsistensi. Cikaracak ninggang batu, lau-lau jadi legok. Cikaracak ninggang batu tuh ibaratnya ada batu nih, batu, terus cikaracak itu air yang netes terus. Walaupun setetes, tapi karena sering, karena konsisten itu hingga pada akhirnya jadi legok. Jadi tadi ya, kalau misalkan kita konsisten pasti ada hasilnya juga gitu. Terus ada lagi, bengkung ngariung bongkok ngaronyok. Aduh, apa tuh? Artinya itu tidak mengapa menjalani kehidupan yang sulit selama kita tetap bisa bersama dengan keluarga yang kita cintai gitu. Walaupun misalkan lagi sulit, gak apa-apa, asal bareng-bareng, bareng keluarga, bareng temen misalkan, gak apa-apa. Yang sulit itu bakalan kita jalani bersama gitu. Itu tuh artinya bengkung ngariung bongkok ngaronyok. Ngaronyok tuh kayak bareng-bareng gitu. Ada apa lagi, Nan? Ada haripet ku tetereuyeun. Artinya seseorang yang mudah tergoda dengan janji-janji tertentu. Kamu tuh jangan haripet ku tetereuyeun gitu. Jangan mudah tergoda oleh janji-janji palsunya orang gitu. Terus ada lagi,
bisa kabula kabale. Artinya bisa campur jeung jelema ti rupa-rupa golongan, bisa kaditu ka dieu atawa bisa gawe-gawe kasar jeung gawe lemes. Kalau bahasa Indonesianya bisa bergaul dengan siapapun, dengan berbagai golongan, bisa kesana kemari atau bisa kerja apapun gitu. Jadi palu gada, palu Tipe gada. orang yang mudah beradaptasi berarti ya. Betul. Itu ya. Jadi kita tuh harus jadi orang yang bisa kabula kabale gitu. Ada apa lagi, Nah? Ada caang bulan, dadamaran. Artinya mengerjakan sesuatu sia-sia dan tidak bermanfaat. Jadi kamu kalau nanti bulan puasa jangan caang bulan dadamaran ya. Harus melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Jangan tidur terus. Jangan tidur. Nah, walaupun tidur itu pahala, tapi ya itu juga termasuk caang bulan dadamaran. Mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sayang banget waktunya kan ya. Terus ada lagi cukang taraneangan nu ngising. Aduh, cukang taraneangan nu ngising. Ngising itu kalau bahasa Sunda tuh kamu tahu bahasa Indonesianya? Gak tau sih apa ya? Ngising tuh pup. Gitu. Jadi cukang taraneangan nu ngising artinya nu butuh nu kudu datang nyamperkeun. Jadi yang butuh itu yang harus menghampiri. Gitu. Jangan kita tuh butuh sesuatu tapi kita tuh diem aja dah. Cukang Atau tuh nyuruh yang kita butuhin datang. iya, kan nggak bisa. Jadi ketika kita butuh sesuatu ke orang, ya kita yang datang ke orang tersebut. Ada apa lagi, Nen? Ada anjing ngagonggongan kalong. Berharap pada hal yang tidak mungkin terwujud. Kalong itu ini apa sih kalau bahasa Indonesia tuh miske, kunti. Kalau bukan gak sih atau apa ya? Nanti kita cari tahu lagi. Apaan? Kalong. Kelelawar. Oh, kelelawar. Kok jadi miski? Oh, anjing ngagogoan. Ngagogoan. Kalong. Emang agak susah ini patah Sunda. Jadi kita gak boleh berharap ke hal yang gak mungkin terwujud gitu. Oke, selanjutnya ada beungeut yang hareup ati mungkir. Beungeut itu bahasa Indonesianya wajah. Tapi agak kasar. Kalau lemesnya apa ya? Rarai gitu. Hati itu hati. Nah, artinya apa kalau maksudnya adalah melakukan sesuatu secara terpaksa karena tidak sesuai dengan keinginan batin. Misalkan kamu kalau di zaman dahulu kan ada Siti Nurbaya dijodohkan gitu kan ya. Jadi kamu tuh beungeut yang hareup ati mungkir. Ai muka mah menghadap ke calon pasangan yang dijodohin, tapi hati mah kayak aduh aku gak mau gitu. Ada lagi apa, Nan? Ada nih, beja. Janganlah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya atau asal-usulnya. Hoax. Jangan kayak gitu, udah beja mah beja gitu ya. Terus ada lagi marebutkeun hiji perkara anu teu aya hasilna atawa mangpaatna. Nah, ini mah kayaknya bukan pepatah kali ya, karena artinya juga sama ya, memperebutkan perkara yang tidak ada hasilnya atau tidak ada gunanya. Nah, inilah perih jadi perah. Artinya, setelah kita berupaya dengan tekun, pasti akan memperoleh hasil atau imbalan yang positif. Jadi kalau pepatah orang Sunda mah, aku suka dikasih nasihat sama orang tuaku, hidup mah harus mau merih gitu supaya jadi perah. Jadi ketika kita mau bersungguh-sungguh menjalani setiap kehidupan yang sulit, tapi kita terus-menerus menjalaninya, pasti sesuatu hal itu akan terjadi, kesuksesan itu akan terjadi gitu. Ada apa lagi, Nat? Ada manusama hirup ku akalna. Manusia hidup dengan mengandalkan kecerdasannya. Oke, jadi manusia itu hidup dengan mengandalkan kecerdasannya karena kita diberikan satu anugerah yang membedakan kita dengan hewan, membedakan kita dengan tumbuhan, yaitu akal. Selanjutnya, embung pisan tutulung kabatur nuker susah atawa loba kabutuh. Gitu. Gak mau jangan menolong orang lain yang lagi susah dan membutuhkan bantuan. Kenapa kayak gitu? Nah, itu gak boleh ya sebenarnya. Jadi kamu tuh jangan jadi orang yang embung pisan tutulung kabatur nuker susah atawa loba kabutuh. Tapi kita juga harus lihat-lihat juga ya Nad ya, orangnya kayak gimana buat kita tolong. Terus ada lagi, Nad? Lodong kosong ngelentrung. Biasanya orang yang banyak bicara itu tidak ada isinya. Tong kosong nyaring bunyinya kalau bahasa Indonesia mah. Jadi kamu tuh jangan jadi orang yang lodong kosong ngalentrung. Selanjutnya ada mindingan beungeut
kusaweuy. Apa tuh? Artinya perangai dan tutur katanya bagus untuk menutupi hati yang buruk. Padahal orang lain sudah tahu kelakuannya. Jadi dia tuh memanipulasi karakter mungkin ya. Sebenarnya dia tuh orang jahat tapi nampaknya baik banget dari segi komunikasinya. Nah, itu kamu jangan sampai jadi orang yang mindingan banget kusaweuy. Terus ada lagi? Yang terakhir aja ada ini ya. Kawas nulungan anjing kadempet. Artinya diberi pertolongan tetapi tidak tahu terima kasih. Jadi kamu jangan jadi orang yang kawas nulungan anjing kadempet. Kawas tuh seperti nulungan itu menolong, anjing ya anjing, kadempet itu kadempet Kecepet. kayak kecepet gitu ya. Nah itu kamu jangan jadi yang orang yang kayak gitu. Kawas nulungan anjing kadempet diberi pertolongan tapi kamu nggak tahu terima kasih, ya kayak kacang lupa kulitnya gitu. Itu sih guys, ternyata memang banyak banget pepatah-pepatah Sunda yang bisa kita maknai lagi dalam kehidupan kita. Yang pastinya yang sering yang narap banget di aku mah cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Kalau di Nadira apa? Yang tadi sih kawas nulungan anjing kadempet banyak banget. Gitu ya. Jadi perlu banget sebenarnya banyak banget pepatah-pepatah Sunda yang bisa kita jadikan prinsip hidup karena memang dalam banget maknanya, dan sebagai sarana kita juga untuk mengetahui oh ternyata memang budaya Sunda ataupun prinsip di kesundaan itu memang memegang teguh atau ya tadi ya nilai-nilai norma-norma kebaikan yang jangan sampai kita langgar gitu sih. Ada lagi yang ingin Nadira sampaikan? Udah sih, semoga kalian mempelajari peribahasa-peribahasa Sunda ini dan diterapkan di kehidupannya masing-masing. Oke, itu mungkin yang bisa kita bahas di Rebo Nyunda hari ini. Jangan lupa untuk terus menerus melestarikan budaya Sunda. Hatur nuhun pisan atas perhatosanana. Tepang deui di Rebo Nyunda minggon payun. Hatur nuhun, dadah. Dadah.